Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima Yasir Rustam kembali hadir menjumpai Anda dalam podcast TVRI Sumatera Selatan, TVRI Bicara. Ya, hari ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang mengenai salah satu topik yang mungkin menjadi perbincangan hangat dimanapun kita berada, begitu ya. Yeah. Karena ini merupakan salah satu bahan pokok yang kita konsumsi sehari-hari, tapi ternyata yang selama ini kita anggap itu sudah yang paling baik, ternyata ada unsur kekecewaan yang diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu kita akan bahas bersama kali ini pemirsa, kita akan bahas bersama mengenai tema kita harga mahal mutu nol. Untuk itu saya sudah bersama narasumber saya, yakni Bapak Dr. RM Taufik Husni SHMH, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Sumatera Selatan. Assalamualaikum Kak Taufik, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Sehat ya Kak ya? Sehat, alhamdulillah. Ini kalau berbicara mengenai keluhan konsumen, kemudian perlindungan konsumen, nah YLKI Sumatera Selatan ini salah satu yang dicari ya, yang diburu begitu untuk di Sumatera Selatan. Kak Taufik, ini kalau berbicara mengenai ada lagi nih bahan pangan yang dioplos, kecewa lagi lah masyarakat ya. Kemarin kan kita tahu bahwa sudah cukup tercengang lah ketika minyak yang kita pikir itu sudah sesuai takarannya, padahal juga harganya juga sudah harganya bukan harga yang middle up ya, tapi ini untuk masyarakat menengah ke bawah. Itu artinya kan memang segmennya udah jelas, tapi ternyata ada ketidakjujuran juga di situ, ada kekecewaan masyarakat juga tidak sesuai dengan apa yang sudah tertera di label. Minyaknya dikurangi. Nah, ini juga ternyata ditemukan lagi nih kasus yang sama di beras. Beras yang kita anggap ini udah yang paling bagus, mana yang paling the best kita beli dengan harga yang berapa, pokoknya yang ter the best. Ternyata juga ada unsur kecurangan juga di sini. Lalu seperti apa lagi masyarakat harus percaya? Komentarnya gimana, Pak Taufik? Ya, jadi gini. Ini menarik ya, bahasan sore ini bahwa sekali lagi kelakuan pelaku usaha ini memang sudah kelewatan. Mengingat sekarang ini yang jadi viral ini adalah betul-betul pangan yang bukan cuma idola, tapi adalah kebutuhan pokok masyarakat, konsumen. Jadi bukan cuma kecewa, tapi sangat merugikan kelakuan daripada pelaku usaha yang sudah menjalankan praktek ini sudah berapa tahun yang lalu, sehingga pemerintah merespon ini ya dengan cepat dan mempublish bahwa kerugian masyarakat dalam hal ini konsumen dalam satu tahun itu 99 miliar, bahkan hampir 99 triliun, hampir 100 triliun. Nah, jadi kerugian yang dialami oleh masyarakat konsumen ini kan kembali lagi pertanyaan kita, siapa yang akan bertanggung jawab? Sementara kebutuhan pokok atau pangan pokok kita seperti beras ini itu selama ini yang betul-betul dikonsumsi oleh masyarakat ini betul-betul menjadi permainan si pelaku usaha. Ya, kalau kita sebut beras yang sangat laku, yang sangat digemari, termasuk kami lah di dalam keluarga itu juga mengkonsumsi beras yang sekarang ternyata masuk dalam kategori kecurangan ini. Jadi pelaku usaha sekali lagi ya, kami terus terang kita konsumen ya dirugikan itu tidak hanya secara material. Tapi juga selama ini kasus-kasus penipuan seperti ini tidak hanya terjadi di pangan pokok seperti beras, tapi juga ada di minyak kemarin, minyak kita. Nah, kami sekali lagi berharap kepada pemerintah dalam hal ini bahwa khususnya Menteri Pertanian saat ini yang betul-betul konsen membela dan membantu kita sebagai masyarakat ini dalam hal hak-hak perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 itu, kami minta dihukum dengan seberat-beratnya. Dan kalau bisa dikembalikan uang itu kepada masyarakat lagi dengan cara subsidi. Jadi misalnya diberikan subsidi beras. Jadi beras mungkin dengan kualitas yang yang tinggi atau kualitas yang paling tidak standar lah yang dapat dipasarkan itu dikonsumsi oleh masyarakat yang dirugikan kemarin misalnya. Nah, sampai dengan saat ini kasus ini kan memang belum berjalan, tapi masih dalam tahap penyidikan pihak kepolisian dan Kejaksaan Agung, terutama dalam hal kerugian materialnya. Nah, ini baru contoh kasus satu beras yang sampai dengan saat ini pelaku usaha belum belum melakukan atau belum punya itikat baik untuk memperbaiki bahan pangan pokok lainnya. Kemarin juga kita pantau di lapangan
itu ada juga bahan pokok yang akan diulangi lagi nih kasus seperti kemarin minyak kita. Kalau misalnya minyak itu juga ya akan nanti diselidiki ya oleh masyarakat lah. Jadi kami mengimbau juga kepada masyarakat bahwa apabila melakukan transaksi atau pembelian bahan pokok sembako khususnya, seyogyanya di rumah disiapkan timbangan. Jadi setiap timbangan ya yang apa namanya setiap kebutuhan pokok yang kita beli itu ditimbang dulu di rumah. Kalau memang terjadi kekurangan, kita harus kembalikan, ya, kita harus komplain kepada tokonya ataupun barangkali pasar ataupun kepada para pedagang ataupun pelaku usaha. Kalaupun tidak bisa, kita laporkan kepada pabrikannya atau industrinya. Kalaupun memang tidak bisa juga, baru laporkan kepada kami ke YLKI. Jadi Kak Taufik, ini menarik, ini juga termasuk edukasi ya kepada masyarakat bahwa ternyata ketika misalnya kita membeli katakanlah minyak 1 liter, otomatis kan kalau kita menimbang di rumah tadi harusnya 1 liter juga ya, Iya, 1 kilo. betul. Kemudian katakanlah tadi Kak Taufik menyarankan untuk kembalikan ke katakanlah tempat kita membeli. Iya. Nah, kalau misalnya tempat kita membeli tentunya mereka beralasan bahwa kami hanya supplier begitu, kami hanya menjual, ini juga bukan produk kami. Kalau misalnya kita mau membawa ini ke katakanlah perusahaannya atau agennya, kayak sepertinya terlalu susah untuk ditanggapi ya, karena dengan 1 kilo ini kemudian kita ingin mendobrak yang sekian banyak, kemudian juga layer dan lapisan sampai ke perusahaannya, itu sepertinya agak susah begitu. Gimana? Kalau dulu mungkin ya memang susah, tapi sekarang kan sangat mudah. Karena kita dapat mengakses ya segala sesuatunya daripada gadget kita. Terutama alamat perusahaan seperti misalnya Beras Sania kemarin. Kita bisa cek siapa produsennya. Ternyata Wilmar misalnya. Wilmar Group alamatnya kita udah tahu. Misal dia di daerah Mariana. Begitu juga dengan minyak. Gampang sekali kita mencari. Misalnya ada produk minyak ini dikeluarkan oleh siapa? Misalnya SAP, kita tahu kantor SAP. Kemudian kita hubungi telepon beliau. Kalau memang tidak ada respon, misalnya sudah kita lakukan kita jelaskan kepada pelaku usaha tersebut, dia tidak bertanggung jawab. Nah, baru kembalikan lagi kepada bisa ke pemerintah, ya, bisa juga pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagangan, bisa juga ke kita ke YLKI Sumatera Selatan. Nah, hal-hal yang demikian ini memang kecil, tapi kalau dikalikan banyak, terbukti sekarang kan sampai dengan 99 triliun 1 tahun ini. Bayangkan seluruh Indonesia. Jadi kalau kita bicara Sumatera Selatan, berarti Sumatera Selatan mungkin bisa hampir mendekati seperempatnya, karena kita di sini adalah lumbung di sini kan. Lumbung beras, kemudian lumbung juga minyak, kelapa sawit ada di sini. Nah, artinya di sini masyarakat harus cerdas dalam menyikapi persoalan barang dan jasa yang beredar di pasar itu, terutama sembako. Ya, karena sembako ini memang istilahnya kecil, katakanlah sepele begitu ya. Gadis cantik bagi pelaku usaha untuk mereka mainkan gitu. Ya, karena pokok. Ya, bahkan ini bahan pokok, kebutuhan pokok. Jadi berapapun harganya konsumen kita akan beli, tapi kita kan tidak lagi melihat bahwa apakah ini betul cukup 1 kilo ataukah misalnya 5 kilo, ada juga 10 kilo. Ternyata 5 kilo masih berkurang daripada 5 kilo beratnya. Makanya sempat kemarin berasannya hilang di pasar. Ya, semua beras sekarang hilang nih. Hilang, belum ada pengiriman yang baru karena mereka narik semua untuk diperbaiki. Jadi ada 3 kategori kemarin yang disoroti oleh pemerintah itu, kerjasama antara Kementerian Pertanian, kemudian lagi Badan Pangan Nasional dan Kejaksaan Agung serta kepolisian. Yang 3 itu adalah kurangnya berat bersih daripada beras tersebut, kemudian lagi kemasan yang medium dikatakan premium, kemudian lagi yang ketiganya adalah mereka menjual di atas harga eceran tertinggi, di atas set. Nah, 3 inilah yang nanti akan dikenakan sanksi oleh pemerintah, terutama mungkin sanksi administrasi dulu, ya, mereka akan ditinjau ulang izin perizinannya. Kemudian lagi sanksi yang lain mungkin tentu ada sanksi pidana di sini. Baik, oke, kalau misalnya tadi berat tentunya kita bisa lihat jelas, kita bisa mengukur katakanlah masyarakat di rumah yang membeli barang kemudian bisa mengukur ini sampai nggak sih sesuai dengan takaran yang ada 1 kilo, apakah memang benar 1 kilo. Tapi kalau misalnya tadi medium kemudian juga di label dengan
premium, ini kan kita tidak bisa melihat karena kita juga terkadang sudah kadung percaya dengan harganya yang mahal. Pokoknya apalagi kalau orang Palembang kan, yang mana yang beras paling mahal pokoknya itu yang kita beli. Iya. Kemudian kita sudah kadung yakin, oh kalau misalnya yang paling mahal tentunya kualitasnya paling bagus. Jadi apapun yang biasanya ketika kita buka kemasan, oh mungkin seperti ini ya, memang sudah kita tidak bisa ada perbandingan begitu. Nah kalau yang seperti ini tuh gimana? Jadi agak PR lagi dong bagi masyarakat. Iya, jadi untuk mengenal atau melihat ciri-ciri beras ini, contoh beras ya misalnya, apakah apakah medium diganti premium, itu kalau dari kami ya, mulai dari rasa tentu beda, kualitas ya kembali lagi, kemudian lagi dari sisi warna, karena saya melihat bahwa beras medium itu memang hampir mirip. Dia berasnya beras biasa, kemudian diolah ya, dioplos seperti itu, sehingga kayak kalau kita ngomong bahasanya disemir lah, disemir seolah-olah itu nanti akan jadi premium. Dan itulah keuntungan pelaku usaha. Nah, begitu dia jual ya, itu dikatakan beras premium, padahal dia membeli dari petani adalah beras medium. Nah, olahan itu, mesin ya, mesin olahan yang dari medium ke premium itu tentu tidak murah ya mereka ini. Mereka investasi. Tapi yang jelas di sini kita konsumen maunya kalau memang itu medium boleh. Kalau memang mau dikategorikan premium tapi tetap jualah dengan harga medium. Kalau memang beras dari petani itu misal premium, ya tetap jual dengan premium. Karena hak konsumen adalah atas informasi yang jelas, benar dan jujur. Ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hak konsumen itu adalah untuk didengarkan keluhannya. Jadi kalau misalnya ditemukan beras medium, berarti beras medium tentu kualitasnya di bawah daripada medium. Dikatakan beras medium. Jadi beras yang medium dikatakan beras premium. Nah, inilah yang menjadi temuan daripada pemerintah kemarin, dalam hal ini Kementerian Pertanian. Berikut Bapak Nas. Iya, kalau misalnya kita melihat bahwa kan yang kita alami saat ini itu kan memang percaya atau tidak percaya begitu ya, Kak ya. Kalau kita misalnya melihat bahwa ternyata beras, kemudian juga minyak kemarin, kemudian juga ternyata masih ada beras, kemudian juga sebelum kita tahu ada istilahnya kalau di pom bensin itu pasti pas. Nah, itu kan ada, ini kan juga ada sepanjang sejarahnya begitu. Kemudian juga banyak juga hal-hal yang sepertinya kita ini masyarakat ini atau konsumen ini terlalu mudah percaya atau trustnya terlalu tinggi atau terlalu berharap banyak, tapi ternyata pada kenyataannya apa yang disampaikan itu tidak sewajarnya, terlalu percaya atau diem aja tuh gimana sih sebenarnya? Ya, benar itu Mbak Ema. Jadi gini, memang kita konsumen ini kadang-kadang dibuat pasif ya oleh pelaku usaha, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Memang perilaku konsumen memang hampir rata-rata mayoritas seperti itu. Bahwa dia tidak mau tahu. Kalau dia lihat 1 kilo ya 1 kilo. Kalau dia lihat premium. Kalau dia lihat barang ini misalnya cantik, ya udah cantik, bagus. Misalnya beras cantik misalnya, ya udah cantik. Padahal beras dalamnya mungkin kutuan. Nah, disinilah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 itu bahwa ya, hak konsumen itu adalah hak atas mengkonsumsi barang yang standar. Ya, jadi kalau memang pelaku usaha melakukan kecurangan dalam hal ini, nah inilah niat baik pelaku usaha itu di situ tidak ada. Makanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 itu di pasal 62 itu ada sanksi pidana. Ya, dan tidak main-main itu pemerintah membuat sanksi pidana itu denda 5 miliar atau kurungan pidana denda 2 miliar kurungan pidana 5 tahun, minimal 5 tahun. Nah, ini kan balik lagi itikat baik pelaku usaha. Karena konsumen kita Indonesia rata-rata kan ya masyarakat kan kita konsumtif. Yang penting ada duit mulai belanja. Beli borong sampai rumah apa yang terjadi? Ada yang mendekati expire, bahkan sudah ada yang expire, bahkan barang yang tidak layak dikonsumsi dan lain sebagainya. Nah, temuan-temuan yang ini kami sering temukan di lapangan. Mereka kadang kebingungan. Begitu dikembalikan kepada supermarketnya misalnya waralabanya, mereka akan ngomong bahwa, "Wah, kami nggak tahu Pak, ya itulah yang kami pajang misalnya begitu." Atau misal, "Wah ini rasanya bukan barang kami." Nah, terjadilah debatable. Nah, debatable ini kan merugikan para pihak. Konsumen rugi, ya duit sudah keluar, tidak diganti, pelaku usaha juga rugi. Dalam hal ini mereka waralaba ini kan dia hanya menjual. Harusnya di sini ya itikat baik yang dibutuhkan di sini adalah baik konsumen antara dalam ini pedagang, termasuk juga pelaku usaha industri. Banyak sekali ya yang kita temuin di jalan itu di lapangan itu bahwa
makanan pokok pangan kita ini sudah kurang terkontrol. Jadi mulai dari kemasan saja ya yang dipajang di display itu sudah tidak layak. Ada beberapa. Kalau saya sebut supermarketnya itu kan kita sekarang ada banyak waralaba yang baru-baru seperti di Demang situ ada yang baru yang dekat jembatan itu. Itu pun kadang kurang edukasi. Apakah pemerintah kurang ya melakukan pengawasan dalam hal ini di Dinas Perdagangan maupun Kesehatan dan Perindustrian, apakah pelaku usahanya sudah diingatkan tapi masih bandel. Nah, makanan pangan yang dipajang di display itu kadang tidak layak diperdagangkan. Misalnya kalengnya penyok misalnya, atau makanannya sudah di depannya sudah di atas sudah berjamur. Itu sering saya temukan. Nah, kalau itu misalnya terjadi konsumsi atau terjadi transaksi kepada konsumen dibawa ke rumah, mereka baru tahu setelah sampai di rumah bahwa kaleng ini penyok, kemudian lagi kalengnya berjamur, ini kan tentu kita yang dirugikan konsumen. Nah, dalam hal ini kalau memang terjadi kerugian seperti itu tentu akan kalau dikonsumsi ya dampaknya pasti akan menjadi penyakit. Kalau penyakit tentu kerugiannya sudah lain lagi, kesehatan. Nah, sebaiknya di sini kita menuntut niat baik pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usahanya dengan cara sesuai dengan ketentuan dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Misalnya, barang yang dijual standar, barang yang ditawarkan juga minimal standar. Ya. Kemudian yang dipajang display juga dalam keadaan baik, layak dikonsumsi, layak diperdagangkan, dan dijelaskan bahwa ini expirednya itu di kasir ya biasanya. Jadi kasir kalau kita di Jawa ya, di Jakarta, karena kebetulan mungkin semua yang sering ke Jakarta akan tahu, itu kasir akan menjelaskan kepada kita. Pak, Bu, misalnya, ini expirednya bulan Juni ya, 2025, berarti 2 bulan lagi, misalnya seperti itu. Pak, Bu, ini bulan September. Kalau kita enggak, langsung aja bungkus sampai rumah, begitu konsumsi, tahu ada jamur. Begitu dilihat di kemasan, ternyata udah expired. Terus lagi, yang sekarang ini, kita terus terang aja, UMKM ini kan sudah menjamur nih. UMKM ini juga harusnya kita dorong ya supaya mereka terus melakukan kegiatan usaha ini agar mereka bisa berkembang dalam rangka meningkatkan baik penghasilan secara pribadi ya rumah tangganya maupun penghasilan pendapatan asli daerah. Nah, ini juga saya lihat kurang edukasi karena UMKM ini masih banyak sekali kekurangan pengetahuan terhadap barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Misalnya itu tadi pelabelan, misalnya itu mereknya apa? Kerupuk kemplang lah kita bicara. Kerupuk kemplang itu mereknya apa? Tidak ada merek. Blank, kosong. Expirednya kapan? Tidak ada. Blank. Kemudian lagi ingredient. Apa itu kandungan isinya? Dibuat dari tepung kah? Dibuat apa? Apalagi sekarang kan lagi viral tentang jange, mohon maaf, ya saya sebut aja, ya. Yang non halal. Yang non halal terbuat dari itu. Nah, konsumen ya kadang lupa lah kita anggap begitu di restoran kan ngambil jange itu ternyata tampil di jange yang non halal. Tapi apa benar nggak sih itu? Benar itu. Itu benar non halal jadi. Jadi gini, pori-pori yang non halal itu tidak ada pori-pori halus. Lebih tipis ya. Lebih tipis, lebih halus, lebih bersih, lebih putih. Nah, kalau kita yang punya sapi ya, itu pasti banyak pori-pori dan kelihatannya agak kulitnya kuning segala macam. Nah, itu yang halal. Nah, apakah jange ada label halal? Tidak ada di pasaran. Padahal yang namanya barang kemasan dalam undang-undang itu harus dibuat halal, non halal. Nah, sekarang siapa yang bertanggung jawab? Kalau misalnya nih, ya secara agama nih ya, kita mengkonsumsi itu sudah lama misalnya. Siapa yang bertanggung jawab? Kayaknya iya ya. Nah, MUI ada tidak gerakan MUI di sini? Iya kan? Tidak ada label halal dan non halal. Bukan berarti tidak boleh beredar makanan itu. Boleh, tapi dijelaskan. Diberikan informasi yang jelas, benar dan jujur konsumen ini. Ini halal, ini tidak halal. Ini boleh dikonsumsi, ini tidak boleh dikonsumsi. Karena setiap barang dalam kemasan yang dikemas ya, itu harus diberikan keterangan. Mulai pelabelan, expired, ingredientnya, dan mereknya seperti itu. Baik, Kak Taufik, kalau misalnya kita melihat kan ini kita bicaranya tentang beras ya yang saat ini lagi in. Kemudian kemarin ada minyak. Masyarakat tuh bertanya sih sebenarnya, apakah memang dari perusahaannya ini nakal atau memang ada oknum dari perusahaan sampai ke katakanlah supplier ini ada oknum yang kemudian mengambil katakanlah beberapa bagian dari setiap kemasan sehingga akhirnya tidak sesuai katakanlah untuk berat, tidak sesuai sampai di kita kok cuman dari 5 kilo ternyata cuma 4,5 kilo begitu. Atau memang sebenarnya perusahaan nakal ini memang sudah ada niatan yang tidak baik. Karena ada juga di kasus beberapa tahun yang lalu kita kaget semua imunisasi anak kan
yang disuntikkan itu adalah yang kita pikir itu adalah imunisasi yang berbayar, yang premium, tapi ternyata justru itu adalah air putih yang disuntikkan ke anak. Nah, itu kan sebenarnya katanya itu adalah oknum, bukan dari perusahaannya. Nah, ini sebenarnya kalau pada kenyataannya ini di Indonesia ini kasus ini berulang, apakah memang dari perusahaannya yang nakal atau ada oknum-oknum tertentu yang memang berusaha untuk mencari celah di balik kepercayaan masyarakat juga? Ya, kalau saya lihat di sini ini adalah kebiasaan buruk ya, kebiasaan jelek daripada pelaku usaha. Dan ini biasa, ini kelakuan. Kalau kita bicara beras, ini tentu dari perusahaan, dari industri. Kenapa? Coba bayangin Mbak, setiap industri itu pasti ada QC di terakhirnya. QC ini kan kontrol akhir. Dia akan timbang dulu. Kita bicara air mineral misalnya. Air mineral itu ada QC-nya. Airnya itu kelebihan, kekurangan, apakah sudah pas sesuai dengan ukuran standar? Ada. Nah, apakah beras itu tidak dilihat di terakhir? Ditimbang dulu. Nah, kalau ada di sini misalnya pembiaran, nah ini kan bahaya. Yang kena siapa? Pabrikan, industri. Kembali lagi ke CEO, ownernya. Nah, inilah yang kami berharap sama sekali dengan pemerintah, apapun yang terjadi tetap perusahaan yang bertanggung jawab. Kenapa? Lo keluarin dari situ. Bukti sekarang beras ditarik semua dari peredaran. Ditarik lagi ke pabrik, kemudian keluar lagi, baru kita timbang pas. 5 kilo. Yang 10 kilo pas, yang 20 kilo pas. Nah, jadi ini kan kelakuan namanya. Jadi perlakuan inilah yang kita sesalkan ya, bahwa pelaku usaha masih kurang ya, itikat baiknya untuk memberikan kepuasan pelanggan, memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dipersyaratkan, misalnya seperti itu. Nah, ditambah lagi dengan oknum. Kalau saya tidak bicara oknum lah, tetap aja ya, termasuk polisi juga. Kita tidak usah bicara oknum karena baju seragam yang dia pakai di jalan itu ya polisi. Tidak bicara oknum kader misalnya. Ya, atau Sulaiman atau siapapun, tidak bisa, dia tetap polisi. Jadi kalau ada terjadi kecurangan beras atau pencurian daripada berat bersihnya itu, ya tetap pabrik yang bertanggung jawab. Ya, kalau kita bicara oknum, apa oknum yang bertanggung jawab? Enggak, kan semua ini legal, keluar dari pabrik itu, keluar dari gudang itu semua diketahui dan tidak mungkin tidak ditimbang itu. Nah itu. Padahal itu perusahaan-perusahaan besar begitu ya Kak ya? Ya, justru dia besar itu, justru dia maling itulah jadi besar. Kalau dia tidak maling kan tidak besar. Kalau dia jujur, mungkin dia tidak mungkin sebesar itu. Nah, jadi terus terang aja nih. Jadi pelaku usaha itu sampai dengan saat ini kita mengharapkan sekali ya, jangan sampai kelewatan lah mencari untung ini kan. Jadi tidak hanya berat bersih, ternyata juga permainan jenis juga, medium ke premium, kemudian lagi. Nah, kembali lagi di hilir nih, di hilir juga begitu. Harusnya kan dia jual sesuai dengan harga eceran tertinggi, HET. Ya, misalnya beras yang 5 kilo 25.000 misalnya. Dia jual 32 misalnya. Kan di atas HET atau 27,5. Nah, ini kan tidak boleh ini seperti ini. Nah, hitungan-hitungan itulah yang dihitung oleh pemerintah sehingga terjadi kerugian 99 bahkan hampir nyaris lah ya 100 triliun per bulan per tahun. Per tahun itu. 99 triliun itu 100 triliun itu. Iya, 100 triliun ya, setahun. Kerugian. Itu kerugian yang dialami oleh masyarakat Indonesia Iya, karena konsumen karena beras yang dioplos ini katakanlah dari seperti 3 itu. jenis tadi. Dari ya. 3 jenis. Kalau misalnya berbicara seperti itu, ini kan sebenarnya sudah berulang kasusnya. Ketegasan pemerintah seperti apa, Kak Taufik, menurut Kakak? Karena sebelum ini kita sudah ada minyak begitu loh. Ini belum terlalu bertahun-tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu kasus minyak. Tapi ternyata pada kenyataannya ada beras. Mungkin setelah beras ini ada apa-apa lagi. Sebenarnya menurut Kak Taufik sendiri ini ketegasan terhadap perusahaan nakal ini seperti apa sih? Ya, kami berharap jangan seperti kejadian Pertamina. Ya, jadi kejadian beras ini sangat berharap kami masyarakat itu jangan seperti kejadian Pertamina. Karena kejadian Pertamina kemarin ada oknum pejabat tinggi, menteri dalam hal ini, ya yang bermain. Makanya habis kasus Pertamina itu kan nggak hilang nih dari peredaran. Kami minta beras ini jangan sampai ada pejabat yang main di sini. Kalau ada pejabat di sini, kami minta Menteri Pertanian sangat tegas. Makanya Menteri Pertanian mengajak Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk mengusut ini. Dan kami berharap jangan main-main, ini kerugian kita semua nih. Tidak dikit 100 triliun itu dalam 1 tahun. Jadi jangan sampai ada pejabat yang main di sini, ya, tetap disanksi tegas. Kalau memang sanksi administrasi, oke, cabut izin, stop dia operasi. Ya, kemudian pidana tetap kami akan gugat. Ya, kami akan laporkan pidananya. Kenapa? Lah, dia bertanggung jawab terhadap pengurangan daripada itu sama aja dengan pencurian kan? Ya, beras 5 kilo ternyata dimasukkan kurang daripada 5 kilo. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya bagaimana keyakinan kita ini bisa jalan tidak? Insya Allah jalan sepanjang tidak ada pejabat yang
terlibat dalam ini pejabat tinggi ya. Seperti Pertamina kemarin, oplosan kemarin luar biasa itu kerugian negara. Ini ngeriin kita sekarang ini. Kalau Bukan untuk lagi minyak miliaran. kita, minyak sayur Minyak sayur kan jalan. Minyak kita sekarang tetap jalan. sudah sejauh apa? Sudah sidang kan, sudah ada beberapa yang saya tahu di Bekasi itu ditutup perusahaannya, ya. Dan saya pegang videonya ini yang dari minyak kita saya sempat ini, tapi tidak saya publikasi, sudah lama saya pegang, saya kunjungan ke pabrik langsung, bahwa memang minyak kita itu mereka hanya menempelkan stiker saja minyak kita, tapi sebetulnya itu bukan minyak yang standar yang sebagaimana dipersyaratkan oleh pemerintah. Ya, jadi minyak ini saya tidak sebut ya dibuat dari apa dan dari mana asalnya, tapi mereka label minyak kita dengan nama koperasi. Ya, padahal itu tidak ada nama. Ya, dia pinjam nama koperasi si A misalnya, kemudian dia produksi minyak, dia masukkan ke dalam botol, kemudian dia stiker, dia label stiker minyak kita. Padahal minyak kita itu yang sudah dipersyaratkan oleh pemerintah ada 5 yang boleh diizinkan yang mendistribusikan minyak kita itu. Ya salah satunya misalnya dari Sinarmas itu memang ada resmi ya untuk mengeluarkan minyak kita. Tapi ada minyak kita yang lain yang saya sebut ilegal lah, misal seperti itu kan. Jadi dia tidak mendapat izin resmi dari pemerintah, tidak ada kuota. Dia selalu mereka bicara kuota, padahal pemerintah tidak menentukan kuota. Siapapun silakan jual minyak ya, sepanjang memang minyak kita itu layak dikonsumsi dan memang sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang diatur oleh pemerintah. Nah, mau kuotanya berapa setahun misalnya, apakah 10 juta botol, misal apakah 5 juta botol atau 1 juta botol, silakan. Sepanjang memang harganya itu di bawah sesuai dengan head yang ditentukan pemerintah dan bahannya juga sesuai standar yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Seperti itu. Jadi kalau minyak kita masih jalan itu. Gitu. Nah, tinggal lagi kami berharap beras ini jangan sampai hanya viral di depannya aja, tapi ternyata tahu-tahu nanti lambat laun hilang, jangan sampai. Saya rasa enggak. Saya yakin Pak Menteri Pertanian ya punya komitmen yang kuat untuk tetap mengusut ini, dan saya minta ada yang dikenakan sanksi yang bertanggung jawab terhadap 100 triliun ini tadi. Jadi tadi kan memang sudah ada 3 poin ya, baik itu dari kualitas, kemudian juga kuantitas, sama satu lagi head. Kalau misalnya kita melihat ke sini nih, balik lagi ke sini, apakah memang masyarakat kita ini, konsumen kita ini kurang cerdas begitu, kurang teredukasi atau cuek? Kadang kan berbicara mengenai head saja, banyak yang tidak tahu bahwa ternyata di setiap kemasan itu ada tulisan harga eceran tertingginya. Sudah ditulis berapa begitu, misalkan katakanlah 1 keping obat saja misalnya 10.000 itu sudah ada, tapi pada kenyataannya ketika kita beli di apotek masih banyak yang menjual di atas harga itu. Harusnya itu kan tentunya masih bisa diperkarakan kan, maksudnya paling tidak diberikan peringatan kepada apotek, tapi pada kenyataannya masyarakat itu entah tidak teredukasi dengan baik atau seperti apa, terus juga bingung mau kemana nih, mau ngelaporinnya kemana nih kalau ada oknum yang seperti ini. Ya, jadi ada banyak kasus. Benar itu. Jadi macam obat-obatan aja. Itu kadang pemerintah juga kurang terkontrol. Ya, obat-obatan itu kan sudah jelas ada head. Tapi mereka jual kadang di atas head. Betul. Nah, pertanyaan sekarang, apa sanksi kalau dijual di atas head? Ya itu tadi, kalau hitung-hitungan secara materi itu kan ada kerugian di situ kita. Ya. Nah, ini harus sebetulnya ya, dilakukan pengawasan oleh Balai Pengobatan dan Makanan, Badan POM. Nah, Badan POM di sini kadang kurang melakukan teguran kepada katakan apoteker, toko obat atau rumah obat yang melakukan penjualan itu. Nah, padahal di situ ada sanksi diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kenapa? Sudah tidak sesuai dengan standar, sesuai yang dipersyaratkan dalam undang-undang. Kemudian lagi, kalau memang masyarakat mengalami seperti itu itu tadi yang pertama tips dari saya itu harusnya ditanyakan kepada pedagang atau pelaku usaha, bukan pelaku usaha, pedagangnya lah ibaratnya. Misal di toko, bahwa kenapa ini headnya misalnya katakan ada obat luar lah misalnya yang beredar di pasar. Ini kan cuma 2.500, tapi kenapa dijual 3.000 misalnya atau 3.250? Itu harus ditanyakan. Nah, alasan dia apa itu? Nah, itu yang tidak boleh. Ya, apapun alasannya pemerintah sudah mengeluarkan head di sini. Ya, kalau dia mau keuntungan kan dia sudah untung sebetulnya daripada mungkin ada cashback atau apa, saya nggak paham ya. Artinya di sini dia tidak boleh menjalankan head. Nah, kalau memang tidak bisa, laporkan ini. Ya, bisa juga ke YLKI atau lapor ke Badan POM. Memang, nah itu tadi balik lagi. Masyarakat kita ini kan kadang-kadang ya sikap permisifnya kuat sekali. Masa bodoh? Sudahlah, rasan duit dikit. Sudahlah dikit. Duit kecil ini nak ribut. Untuk apa nyari ribut? Padahal bukan ributnya. Bukti sekarang beras kurang 1-2 on. Kita yang kurang 1-2 on.
tetangga kita sama, depan rumah sama, terus luar kampung sama, luar kecamatan sama. Akhirnya apa? Terjadilah 100 triliun ini tadi, 99 triliun kan. Itulah ya yang kalau misal sedikit dikalikan banyak kan jadi banyak. Jadi janganlah hal-hal yang kecil itu kita abaikan. Jangan hal-hal kecil itu kita maafkan. Kenapa? Karena ini pencurian ini. Jelas-jelas nih yang mengurangi itu adalah dosa kalau dari sisi agama kan. Tapi kalau dalam pelakuan hukum dagang ya jelas itu merugikan gitu kan. Jadi tidak ada apa istilahnya, maaf ngomong tuh ya tidak ada ampun lah ya. Tetap harus diberikan sanksi yang berat itu. Kalau masalah ini obat yang dijual dengan di atas head itu saya pernah mengalami waktu itu, kita berada di salah satu kabupaten lah di Sumatera Selatan begini, terus saya iseng aja nanya ini kok harganya di atas 10.000. Ternyata si penjual ini sendiri nggak tahu bahwa ada tulisan head itu di kepingan obat. Nah maksudnya itu artinya edukasi ini kurang ya. Jadi Betul. memang permisif atau edukasi kurang atau tidak peduli juga begitu ya. Kalau melihat dari sisi psikologis konsumen khususnya Sumatera Selatan ini seperti apa Kak Taufik? Kalau sebagian sih mengatakan bahwa kalau wong Palembang ini yang pasti harus mahal, pokoknya yang banyak itu yang pasti dibeli. Nah tapi di sisi lain kita temukan juga yang kalau bisa ya apa sih yang kayak gini begitu loh. Komentarnya seperti apa? Ya, susah ya karena ini juga kan balik lagi perilaku. Ya perilaku konsumen ini kan memang macam-macam. Ada yang kritis, ya jangan kata yang kecil seperti itu. Yang ngomong apa pelayan atau waiter tidak senyum aja dia permasalahkan kan gitu kan. Jadi ada yang seperti jadi. Nah balik lagi kepada kita kecerdasan kita dalam menyikapi apa namanya satu persoalan, apalagi dalam hal transaksi lah. Barang dan jasa itu tidak bisa kita abaikan begitu saja bahwa kita semua ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19 tentang konsumen bahwa hak kita itu yang pertama adalah untuk dilayani secara patut dan benar. Kemudian hak kita juga dilayani tidak secara diskriminatif. Hak kita juga untuk memberikan keluhan ya dan keluhan dan pendapat kepada pelaku usaha. Nah, yang paling utama itu adalah hak atas informasi yang jelas, benar dan jujur. Ya, kemudian kalau terjadi persoalan misalnya, kita juga punya hak untuk minta mendapatkan advokasi, pendampingan untuk melaporkan ya persoalan tersebut misalnya. Nah, dan yang paling penting di sini yang menjadi kewajiban pelaku usaha adalah itikat baik. Jadi itikat baik pelaku usaha dan itikat baik juga bagi konsumen itu yang harus dijalankan. Kalau konsumen yang baik, yang benar, punya itikat bagus, dia tentu akan lebih teliti. Sebelum dia konsumsi, dia tanya dulu, ini barang kapan expire? Nanti akan dijelaskan sama pelayannya misalnya atau pedagangnya. Ini ada head nih, kenapa kamu jual di atas head misalnya? Apakah ini dianggap nyenyes kalau bahasa Palembang kan? Atau cerewet atau apa? Enggak, ini memang hak kita untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur tadi kan. Nah, kemudian lagi tanyakan lagi, ini kira-kira diproduksi kapan misalnya? Sehingga kita tahu kapan harus kita konsumsi, kapan harus kita buang misalnya ya minuman atau apalagi obat kan, obat paling penting itu karena paling sangat sensitif obat ini. Kalau misal lewat 1 hari saja itu kita agak sudah meragukan lah ya kehasiatan obat itu. Nah kembali lagi bahwa perilaku konsumen ini memang seperti itu ya, bukan hanya kita di Palembang maupun di Sumatera Selatan tapi seluruh dunia ya. Perilaku konsumen ini kadang-kadang nggak mau ribut, iya benar ya, tidak mau berdebat, tidak mau juga disalahkan misalnya kan, ya marah dia kalau disalahkan, dia sudah keluar duit, dia sudah beli, nah jadi udahlah atau sudah lama, udah barang sedikit maklum. Nah sikap permisif seperti inilah akhirnya ya seolah-olah melegalisasi kelakuan atau perilaku daripada produsen. Nah ini yang tidak boleh terjadi. Kenapa? Balik lagi kita akan dirugikan di sini. Akhirnya ya, pada akhirnya nanti kita akan dirugikan. Contoh sekarang beras. Ada nggak selama ini sebelum Menteri Pertanian ya, maupun pemerintah ya mengetahui hasil laporan salah satunya dari kami YLKI ini yang bergerak untuk menegakkan hukum ini? Tidak ada. Baru Menteri Pertanian inilah hasil laporan kami dari masyarakat, dalam hal ini masyarakat konsumen dilaporkan kepada YLKI melaporkan kepada pemerintah bergerak ya. Kementerian Pertanian mengajak Jaksa Agung dan Kepolisian untuk melakukan tindakan hukum kepada
pelaku usaha yang tersebut. Kan begitu seperti itu. Ya benar, tindakan permisif dari konsumen ini juga yang menjadi salah satu penyebab mungkin ya terjadinya berlarut-larut kasus seperti ini di Indonesia. Tapi Kak Taufik, ini juga menarik kalau misalnya tadi katakanlah misalkan kita nimbang nih, oh dari 1 kilo ternyata kurangnya 3 ons. Aduh kayaknya repot banget ya kalau misalnya Yes, mau mendobrak. betul. Aduh ini kurang Betul. 3 ons. Aduh 3 ons. Nah Betul. itu kayaknya rasanya malu ini cuma 3 Ya, ons ini. kalau Nah. kata orang Sentul riwah gitu kan, gaduh atau apa. Bener repot kan ya. Betul. Nah, Kalau setiap orang memang kalau berpikir seperti itu 3 on tambah 3 on dikali berapa Banyak. juta, akhirnya banyak Kali juga banyak, sebenarnya. iya, betul. Nah kemudian juga salah satu kendalanya mungkin konsumen ini bingung dengan 3 ons ini apakah saya bisa mendobrak nih, menggugah perusahaan ini malah atau tak jangan-jangan nanti udahlah repot terus jadi berperkara Dilaporkan lagi. pencemaran Perbuatan tidak nama baik, menyenangkan. perbuatan tidak menyenangkan. Nah ini Ya. gimana nih kalau seperti Ya. ini menjadi kasus-kasus seperti ini masih akan terus berlanjut. Ya, makanya kami YLKI membuka link, bahkan membuka apa istilahnya WhatsApp pengaduan. Itu kami kumpulkan. Contoh sekarang beras misalnya. Dengan adanya kerugian 99 triliun konsumen ini, kami minta pemerintah ini tetap ya, siapa yang bertanggung jawab ini? Dikenakan denda ini. Nah, uangnya itu tadi yang saya bilang di awal bahwa kami berharap uang yang yang dirugikan uang kerugian konsumen ini kalau bisa dikembalikan lagi kepada konsumen berupa subsidi misalnya. Beras itu juga misalnya. Apakah misalnya dibagikan kepada fakir miskin atau kayak orang-orang yang tidak mampu, karena itu harus dikenakan dikenakan sanksi ya. Nah, kalau tidak ya ini akan dicontoh oleh pelaku-pelaku usaha yang lain. Nah, kembali lagi kalau misalnya ini kita menganggap bahwa sudahlah ini barang receh, nanti ribet segala macam. Ini wong Plembangnya nih dipecah kebanyakan duit kan, pecah kekayaan gitu ya. Padahal yang sebenarnya itu apapun yang terjadi itu adalah pencurian. Kerugian konsumen itu adalah pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dan ini harus dilaporkan, wajib dilaporkan. Minimal diberitahu kepada yang bersangkutan, kamu maling ya. Ngapo? Ini kurang nih. Aku beli sekilo, kamu unjuk 8 on misalnya atau 9 on. Supaya dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Minimal itu dulu. Sekaligus mengedukasi dia, jangan sampai buat lagi. Kalau sudah ada 3, 4, 5 orang dan sekian orang seperti itu, berarti warung itu harus ditindak secara hukum seperti itu. Nah, jadi kalau sampai sejauh ini tuh apakah memang sudah ada skemanya tadi Kak Taufik yang mengatakan bahwa harusnya nih perusahaan seperti ini bisa dikenakan sanksi begitu. Sanksinya itu tidak hanya sanksi hukum tetapi sanksinya itu mengembalikan kerugian masyarakat ini dengan memberikan katakanlah ganti rugi kepada masyarakat, mungkin subsidi masyarakat yang tidak mampu. Nah, tapi sampai sejauh ini kan tidak pernah ada kejadian seperti itu. Misalkan berperkara kemudian juga perusahaan ini dikenakan sanksi selain sanksi hukum, denda dan lain sebagainya, tetapi juga memberikan ganti rugi kepada masyarakat secara luas dengan membagikan katakanlah beras kalau dalam hal ini. Ada nggak skemanya? Mudah-mudahan, makanya ini kita kawal. Ini kan baru kejadian ini. Nah, makanya ini kita kawal, mudah-mudahan seperti itu. Jadi sepanjang Kementerian Pertanian terbuka ya, menerima masukan, maka kami akan beri masukan seperti itu. Karena apa? Jelas, kerugian ini jangan hanya angka. Wah, 99 triliun. Mana duitnya? Ya kan? Atau kalau memang ini siapa yang mau ganti? Saya mau bertanggung jawab. Nah, ini yang harus dikejar ini. Ya, jadi kerugian secara hitung-hitungan secara global dari seluruh konsumen beras ini dari merek-merek yang sudah disebutkan tadi, boleh kita sebut mereknya. Ya, mungkin selama ini kan itu beras yang dikonsumsi di rumah begitu ya? Iya, karena selama ini mungkin masyarakat kan kurang paham ini merek apa aja sekarang yang lagi hilang misalnya di pasar kan. Nah, ini yang sedang diproses hukum ya. Jadi pemerintah dalam hal ini Menteri Pertanian itu sudah resmi melaporkan 212 produsen ke Kapolri dan Jaksa Agung. Jadi nggak main-main ini, dan ini sudah viral kan. Nah, merek yang familiar ya, yang diperiksa polisi yaitu dari Wilmar Group itu mereknya Sania, ya berasnya itu Sofia, kemudian Fortune. Kemudian dari Food Station, Sentra Pulen, Alfamidi, Ramos. Nah, ya ini yang dari kita nih, Belitang Panen Raya, ya dengan merek Raja, Platinum dan Ultima. Nah, seluruh produk ya itu Sentosa, Utama Lestari, Java Group ya gitu. Dan ini sudah diproses ya secara hukum oleh pemerintah untuk mungkin ya sekarang beras hilang kan, mungkin ditarik kembali ya, mereka kalau bahasa kita ini bercepat ditarik lagi, kemudian dikirim lagi ke pasar dengan berat bersih sesuai dengan yang tertera di kemasan. Kualitas dan kuantitas gitu ya. Kualitas dan kuantitasnya mungkin seperti itu kan. Tapi itu tidak menghilangkan
atau tidak menghentikan proses pidananya ini. Jadi saya berharap kepada pemerintah ini agar terus tetap dijalankan, jangan hanya diviralkan dengan merek-merek ini kan. Akhirnya sebetulnya merek ini adalah merek yang betul-betul laris ya, Betul. laku, dikonsumsi oleh masyarakat. Karena ini premium kan? Iya, karena ini premium. Makanya disitulah kesempatan pelaku usaha untuk maling tadi, mungkin mencuri tadi kan, melakukan pengurangan berat bersih tadi. Ini terbukti ini. Udah jelas pemerintah sekarang, polisi lagi menyelidiki ini. Nah, jadi kami berharap, kami akan kawal terus ini ya, bahwa mudah-mudahan proses hukum ini tegak seluruh-seluruhnya, dan kita akan lihat siapa yang bertanggung jawab terhadap kerugian ini. Jadi memang Kak Taufik, kalau misalnya melihat kasus-kasus seperti ini masyarakat juga tentunya bagian adalah konsumen yang sangat dirugikan. Kalau melihat misalnya kita tarik lagi ke belakang, artinya perlindungan konsumen ini kalau di Indonesia masih cukup lemah. Apakah setuju? Ya. Kalau lemah tidak mungkin. Tapi itu tadi balik lagi, karena konsumen ini sebetulnya kalau kita lihat ya, temuan di lapangan itu banyak sekali. Terjadi pelanggaran ya daripada Undang-Undang 8 tahun 1999 tentang film konsumen ini. Tapi masyarakat kembali lagi kadang tidak mau repot ya, atau tidak mau mungkin memperpanjang suatu persoalan, sehingga mereka menganggap ini bahwa sudahlah, ini masalahnya kecil ya, tidak usah diperpanjangkan, kita maklumi saja, cukup diingatkan aja misal. Padahal itu kalau diperpanjangkan itu juga bisa memberi efek jerah kepada pelaku usaha untuk tidak melakukan atau mengulangi perbuatan pidana yang dia buat. Nah, kembali lagi, apakah hukum kita bisa tegak? Di sini saya agak lama menjawabnya kan. Apakah bisa atau tidak? Karena apa? Saya juga menemukan beberapa indikator, ada yang juga kadang diselesaikan dengan cara kekeluargaan, ada juga dengan cara bawa meja dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi ya, kami berharap janganlah perjuangan masyarakat konsumen, khususnya kami lembaga ini, dalam rangka menegakkan aturan ya, dan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 ini ya, pihak oknum ya, ataupun pejabat penegak hukum dalam hal ini ya, istilahnya tidak betul-betul menjalankan amanat undang-undang tersebut. Karena apa? Kerugian ini bukan hanya di kes itu saja, di kes-kes yang lain banyak nanti. Dan mereka ini akan saling telepon. Ayaman selesai, bisa diselesaikan dengan begini begitu misalnya. Sudahlah, aku kenal uang itu, beres, selesai. Nah, inilah yang kita kadang-kadang sedih ya, melihat ini, bahwa padahal yang kita kasih laporan ini atau pengaduan ini adalah untuk memberikan efek jerah bagi yang lain sebetulnya, supaya tidak terulang lagi kan. Tapi dengan adanya laba lobby ya mungkin ya, atau pendekatan, dan kebetulan ada juga kenal mungkin dengan APH-nya, nah ini bisa diselesaikan. Nah, inilah yang kita kadang-kadang sedih. Sebenarnya itu aja. Tapi kalau memang kita ada punya niat baik untuk menegakkan aturan ya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, banyak sekali pelaku-pelaku saya itu melakukan pelanggaran yang dikenakan sanksi. Kalau berbicara tentang beras ini, kalau begitu masyarakat head to head dengan perusahaan besar, katakanlah begitu. Yeah. Kalau berbicara tentang kasus beras, tapi di sisi lain ada juga nih kasus-kasus lain, misalkan yang sepele, masyarakat berhadapan dengan katakanlah restoran yang selama ini sudah bertahun-tahun lamanya, tapi ternyata cukup terkenal, punya nama dan lain sebagainya, menjadi restoran keluarga tapi ternyata tidak halal. Nah, ini kan juga yang membuat shock kan masyarakat Indonesia. Oh, jadi selama ini tuh ternyata yang kita makan itu tidak halal. Ketika ditanyakan tidak ada yang bertanya ya, ini halal atau tidak. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Soalnya tidak ada yang bertanya selama ini apakah restoran ini halal atau haram gitu, atau non halal. Nah, ini seperti apa? Ini juga salah satu, ternyata yang perlindungan konsumen ternyata kita lemah sekali. Kemudian juga makanan anak-anak yang ternyata itu tidak layak dikonsumsi. Nah, ini bingung juga jadi Kak Taufik ya. Ya, contoh hal yang kita tadi bahas, masalah jange. Kan tadi kita nggak tahu. Iya. Ada jange halal dan ada jange non halal. Betul. Setelah ada viral inilah baru kita tahu, jadi yang selama ini dimakan, yang aku makan yang mana kan gitu kan? Kayaknya justru yang tipis kebanyakan ya. Iya. Karena lebih murah memang harganya. Dan lebih lembut. Lebih banyak ditemukan. Iya, lebih lembut, lebih murah. Nah, ini bahaya ini. Iya, betul. Itu itu kan. Nah, jadi kalau memang kejadian seperti ini, itu jadi pengawasan barang dan jasa ini saya berharap pada pemerintah dalam hal ini perdagangan ya. Jadi Kementerian Perdagangan di daerah ya, baik kabupaten kota maupun provinsi itu harusnya bergerak, berjalan, memonitor, karena ini adalah kegiatan usaha UMKM ini harus dikawal terus ya. Makanya sekali lagi ya, saya sangat berharap kepada pemerintah punya itikat baik untuk melindungi kita konsumen ini dengan cara mengedukasi ya, dan mengawal
bila perlu didampingin UMKM, pelaku usaha UMKM ini untuk tetaplah memberikan label dan merek, ingredient serta tanggal expire. Ini masih banyak ini kegiatan apa kita temukan kegiatan-kegiatan UMKM yang menganggap remeh-temeh ya, menganggap hal kecil. Kerupuk kemplang saja, jange misalnya. Sampai sekarang jange tidak ada label. Iya. Padahal itu berhari-hari loh. Nah, yang harusnya tidak diberikan label itu jajanan pasar, makanan curah yang tidak berkemas. Boleh tidak diberikan label, tidak diberikan expire, tidak ada IRT-nya, silakan. Tapi yang dalam kemasan macam jange. Jange itu kan dalam plastik. Kemasan bisa berhari-hari. Bukan 1 kali 24 jam, bisa sebulan. Iya kan? Nah, artinya wajib sudah itu ditempel dengan merek, label, IRT, tanggal kadaluarsa dan ingredientnya. Nah, itu soal jange. Balik lagi restoran. Kan restoran sekarang udah menjamur. Ya, semua apalagi sekarang nih ekonomi kita lagi sudah kurang baik misalnya. Semua ingin mencoba untuk mencari makan ini, mencari nafkah ini, mendirikan restoran. Yeah. Nah, pertanyaan kita restoran ini, apakah sudah mereka melalui proses yang benar? Baik label kehalalannya misalnya prosesnya, contohlah kita mie lah. Ya, ngerasa nggak sekarang banyak sekali kan yang jual mie? Yeah. Ada namanya mie desa, ada namanya mie atet, ada namanya mie aho, alium dan segala macam. Apakah itu sudah melalui proses yang benar oleh pemerintah? Misalnya dari MUI, bukan dari MUI, sekarang MUI tidak lagi memegang halal ya, dari pemerintah misalnya, dari Kementerian Perdagangan, dari Kementerian Agama, apakah sudah mengunjungi UMKM tersebut? Kamu sudah belum melalui proses, misalnya sesuai dengan kita berlaku, proses halalnya, proses ininya. Karena apa? Karena ini memberikan jaminan, tidak hanya mutu kualitas, tapi jaminan halal ya buat kita, kan kita merusakan Muslim. Untuk supaya memberikan rasa aman dan nyaman dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Harusnya memang dimonitor semua begitu ya? Semua. Inilah kerja Dinas Perdagangan ya yang bekerjasama dengan Kementerian Agama, Industri, Perindustrian maksudnya, kemudian lagi Badan POM. Kalau kita ini kan swasta. Ibarat itu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ini hanya menunggu laporan pengaduan konsumen atau masyarakat yang dirugikan atau terjadi pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 tahun 9 tentang konsumen misalnya atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kerugian konsumen juga. Nah, kalau misal pemerintah yang digaji ya, kemudian mereka diberikan beban dengan tanggung jawab tugas seperti itu, kenapa tidak jalan? Nah, inilah terjadi jange halal, jange non halal yang tidak bermerek, tidak punya ingredient. Itu. Beras juga sama. Harusnya ya ini kita miris juga, kasihan menteri turun tangan kan. Kenapa? Itu menteri juga laporan dari pengaduan masyarakat juga akhirnya. Menteri menggandeng aparat penegak hukum, jaksa dan kepolisian, barulah ini jadi viral. Begitu. Jadi memang kalau misalnya kita melihat bahwa harusnya nih Disperindak nih katakanlah seperti itu punya wewenang khusus ya untuk bisa melihat UMKM yang bergerak di bidang makanan ini halal, sudah diverifikasi, sudah halal dan sudah dapat sertifikasi juga. Tapi pada kenyataannya kan sekarang ini online itu bisa siapa saja tuh bisa menjual makanannya secara online. Ini juga kan kita tidak bisa mengontrol begitu ya. Betul. Lemah sekali jadi perlindungan terhadap konsumennya begitu ya Kak Taufik ya. Betul. Kan interaksi pedagang online itu langsung kan konsumen. Iya betul. Tanpa melalui dari rumah. Iya, gitu. dari rumah ya, tanpa melalui proses misalnya izin dan lain sebagainya. Iya, tanpa melalui proses yang ada filternya lah misalnya. Kan tidak. Nah, pertanyaan itu tadi benar. Apakah ini sudah melalui proses halal? Iya. Produk rumahan ini tadi kan, yang langsung dikonsumsi oleh konsumen banyak itu. Sementara kita nggak tahu siapa yang masak ini. Iya, betul. Dapurnya seperti apa, bahan dari apa. Nah ini juga lemah pengawasan daripada pemerintah. Dalam ini Dinas Perdagangan, saya sesalkan sekali Dinas Perdagangan ini kurang sekali. Nah apakah dia kurangnya pengetahuannya, apakah kurang dananya untuk melakukan pengawasan ini? Tapi apapun itu ceritanya, kita berhak untuk minta perlindungan kepada pemerintah dalam hal mengkonsumsi barang dan jasa yang halal dan standar. Gitu. Harusnya memang begitu. Iya, harus itu kinerja dari tanggung jawab daripada Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Karena ini harus ditertibkan ini, pedagang-pedagang online ini. Banyak kan? Iya. Ya, mulai dari makanan Palembang asli, kemudian lagi jajan-jajanan es, kue-kue kecil, mie segala macam. Olahan. Produksi rumah. Ini interaksi langsung ini. Tanpa perantara nih. Begitu dia pesan, Gojek ngantar. Pesan, Gojek ngantar. Nah, saya tanggung jawab kalau terjadi ketidakhalalan atau katakanlah terjadi, mohon maaf, tanda kutip, keracunan. Siapa yang tanggung jawab? Itu. Seperti itu kira-kira. Jadi memang
kalau misalnya kita runutkan kembali ini semua pihak ini harus berjalan sesuai dengan target dan juga tugasnya masing-masing begitu ya. Ya. Masyarakat juga harus cerdas, kemudian juga dinas-dinas terkait seperti dinas koperasi, perdagangan, kemudian juga perindustrian juga mungkin Ya. bisa melihat, dan juga UMKM itu juga harus bisa memonitor apa saja yang kira-kira bisa mengkhawatirkan. Mungkin ini bagus ya, artinya dialog kita sore ini memberikan ide saya untuk ketemu langsung dengan wali kota mungkin, bahwa apakah mau dibikin perda ataukah apa terhadap pedagang online yang sekarang ini lagi marak terhadap industri rumahan, rumah tangga UMKM, karena udah banyak sekali kan. Ya yang kita sebut tadi, ada juga esnya, ada kuenya, ada segala macam. Nah ini bagaimana ini? Kalau misal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya makanan itu sudah tidak sesuai, tidak sesuai dengan ekspektasi lah ibaratnya. Mereka dirugikan. Wah, di gambarnya bagus sekali. Iya, betul. Menarik durian ini, manis, durian kuning. Sampai rumah duriannya pucat. Betul. Nah, kita komplain, dia bilang duriannya jatuh. Ya, gara-gara jatuh lah jadi Gugup ya, pucat. jadi. Iya, jadi takut durian itu dimakan, ketemu topik usni, jadi putih, pucat, tidak kuning lagi. Ini kan alasan yang dibuat-buat ini kan, gitu. Ya, misalnya kita komplain, kenapa ini duriannya putih? Oh, dia mungkin takut Pak dengan Bapak. Dari kami kuning. Nah, ini kan tidak benar ini, seperti itu kan. Nah, nanti ini coba ini masukan saya, nanti akan ketemu wali kota, kita rapatkan serius, karena sekarang udah menjamur. Ya, karena ekonomi kita sudah alhamdulillah mulai ada ini gejolak ya. Dan pedagang, maksudnya dari pedagang rumahan tadi ya, itu yang langsung ke konsumen itu tanggung jawabnya seperti apa. Nah ini harus diinikan oleh pemerintah kota, karena kita tinggal di kota Palembang ini, jadi ya dalam ini kota Palembang lah yang ini. Tapi secara keseluruhan tetap ini tanggung jawab daripada pemerintah, apakah itu kota ataupun provinsi. Kalau kita misalnya melihat ini dari kasus katakanlah minyak, kemudian minyak goreng, kemudian juga kemarin kasus beras. Ini kan muncul ini bukan karena aduan masyarakat, tapi muncul ini karena adanya sidak begitu yang dilakukan oleh temuan yang dilakukan oleh pemerintah katakanlah begitu. Nah, artinya kalau begitu kalau menunggu dari masyarakat ini memang benar-benar masyarakat itu permisif ya, jadi sangat trust terhadap label, kemudian juga trust terhadap harga, kemudian juga barang yang mahal itu mereka sudah sangat percaya dan sudah merasa ya udahlah pokoknya kalau misalnya harganya sekian pasti ada rupa ada harga begitu. Nah jadi sebenarnya kalau masyarakat lebih aktif lagi artinya lebih banyak lagi yang bisa digali begitu ya Kak Taufik ya? Iya. Jadi sebetulnya masyarakat ini udah cerdas sebenarnya sekarang ini. Sekarang kan no viral no justice begitu kan? Iya betul. Sekarang kan masyarakat udah cerdas ya. Jadi temuan pemerintah ini kan baru salah satu contoh produk beras. Sebenarnya banyak ya temuan-temuan lain yang ditemukan masyarakat, yang masyarakat sendiri sebetulnya ya kalau di beberapa bagian kan kita sering juga melihat di media sosial ini kan mereka kadang sendirian kan. Contoh kemarin kasus misal ketemuan ada roti lah saya tidak sebut. Wah ini hati-hati roti ini mengandung ini. Nah akhirnya mereka sendiri-sendiri yang mempublikasikan, dan itu sebetulnya tidak baik juga karena sifatnya itu kan personal ya, subjektif. Jadi sebaiknya itu laporkan kepada pemerintah supaya pemerintah dapat lebih mengedukasi lagi para di dua pihak ini, pelaku usaha dan konsumen ya. Nah, yang hal-hal seperti inilah temuan-temuan yang ini kita harapkan sebetulnya pemerintah itu dengan adanya kejadian seperti ini kan menteri ini temuannya ini kan baru beberapa bulan terakhir inilah ya kan, sehingga diekspos. Karena apa? Karena sudah fantastis nilai kerugiannya dalam hitung-hitungan global dari versi Kementerian Perdagangan ini. Tapi kita tapi kita melihat bahwa bisa jadi lebih daripada itu kerugian masyarakat ini, daripada belum varian lain, ini baru beras ya, belum yang lain nih, minyak tadi yang kita sebut, kemudian lagi tepung terigu ya, kemudian ada lagi gula misalnya dan sebagainya itu. Nah, apalagi daging, kita kan sampai dengan saat ini yang balik lagi pedagang online ini, apakah itu benar daging sapi, apakah itu benar daging yang non halal misalnya, itu kan sudah kita tidak hampir menyerupai sekarang ini. Sudah itu kita temukan juga daging itu bisa daging buatan saat ini ya, yang macam-macam itu, yang aneh-aneh itu timbul semua. Nah, inilah perlu kewaspadaan ya, tingkat kepemahaman masyarakat dalam hal mengenal produk yang mereka pesan. Ya karena apa? Kadang-kala yang kita pesan itu tadi ya, lain yang kita pesan, lain yang datang. Ya, kemudian lagi informasi yang diberikan juga tentunya tidak ada yang jelek, tidak ada yang kurang dan tidak ada yang negatif. Tapi yang datang ternyata banyak yang kurang, yang jelek dan negatif seperti itu. Nah ini kerugian semua. Kalau kita
catat ini kerugian-kerugian masyarakat ini, itu tentu balik lagi siapa yang bertanggung jawab, siapa yang akan mengganti kerugian ini. Kak Taufik, jadi kalau misalnya masyarakat ingin mengadukan ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan standar yang harusnya mereka terima, apa saja sih yang harus mereka siapkan, katakanlah jika misalnya mereka memilih untuk mengadu ke YLKI? Apakah cukup panjang runutannya, kemudian juga seperti apa follow up-nya? Mungkin masyarakat ini bingung kalau misalnya ada hal-hal yang kami temukan, misalkan seperti ini nih beras tidak sesuai dengan kualitasnya, kuantitasnya juga tidak sesuai, head katakanlah salah satunya juga harga yang dijual lebih tinggi daripada head. Nah, kemana mereka? Runutannya seperti apa agar bisa didengar begitu? Ya, jadi mungkin yang pertama, sekarang ini kan sudah zamannya nih viral-viral ini. Mungkin yang pertama itu dulu, karena itu tadi yang tadi dibilang kan, bahwa no viral no justice. Jadi mungkin pertama keluhan itu harusnya disampaikan dulu kepada pelaku usaha, itu yang pasti. Disampaikan langsung. Langsung. Misalnya itu tadi yang saya bilang di awal. Komplain begitu ya? Ya, komplain bahwa ini saya tidak terima barang kemasan tersebut rusak penyok atau tidak standar, atau ini kenapa berat bersihnya kurang misalnya, timbangan kalian kurang. Nah, komplain itu. Setelah komplain daripada itu misalnya tidak diterima, baru kita laporkan kepada langsung ke industrinya. Ya, tentu bisa kita lacak seperti itu. Juga industri tidak bertanggung jawab, laporkan pada pemerintah. Pemerintah juga misalnya tidak selesai, ya, dan kami tentu YLKI siap mendampingi. Kalau misal diberitahu seperti itu. Karena apa? Ini sifatnya kerugian ini itu satu orang kerugian, pasti tentu ada konsumen-konsumen lain yang sama halnya. Nah, prosesnya bagaimana? Ya itu tadi. Kalau memang ini selesai dengan proses mediasi, ya nanti kita tawarkan kan kepada pelaku usaha. Kalau proses mediasi berarti pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi. Itu juga diatur di pasal 18. Ya, bahwa tanggung jawab pelaku usaha adalah salah satunya memberikan ganti rugi yang setara nilainya. Jadi apabila konsumen itu dirugikan, misalnya kerugian konsumen di sini 100 juta misalnya, ya harus yang setara kerugian itu diberikan dengan 100 juta. Apa baru 100 juta itu? Misalnya kita beli lemari es misalnya 10 unit untuk hadiah dengan total kerugian 50 juta misalnya. Tahu-tahu lemari es ini tadi tidak berfungsi dengan baik dan benar misalnya. Tapi si pelaku usaha tidak mau, ya, dikomplain, oh enggak, barang kami benar rusak. Nah, itu harus kita butuh buktian. Ambil notanya, lihat serinya, kalau dia benar, dia harus ganti rugi. Ya, minimal yang setara nilainya atau produk yang sama. Kalau dia tidak mau ganti rugi, maka kita gugat pidana. Jelas itu pelanggaran hukum, ya. Nah, itu prosesnya. Kemudian yang kedua, ya, kalau misal tadi mediasi ya, dia harus memberikan ganti rugi yang setara. Yang kedua, kalau memang tidak bisa, ya apa boleh buat? Harus kita laporkan kepada aparat penegak hukum. Ya, dengan tindakan pidana, mereka melakukan pelanggaran menjual atau memperdagangkan barang yang tidak standar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka tidak memberikan informasi jelas yang benar, mereka juga punya etikat baik, misal seperti itu, kita laporkan pidana. Ya, nah, pidana inilah prosesnya ya seperti pidana umum lainnya, seperti itu kan. Atau yang terakhir mungkin dengan cara kita laporkan kepada BPSK, disidang oleh BPSK. Nanti BPSK yang akan menentukan, ya, apa yang menjadi keputusan daripada kesepakatan para pihak. Ya, kalau memang sudah sepakat misalnya, ya, diberikan ganti rugi, atau sepakat misalnya tidak bertanggung jawab, nah maka juga dikembali lagi kepada konsumen, apa yang tindakan selanjutnya yang harus dilakukan seperti itu. Baik, Kak Taufik, ini closing statement apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentunya agar menjadi konsumen yang cerdas begitu. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi di akhir dialog sore ini, saya yakin dan percaya bahwa masyarakat kita sekarang sudah cerdas, ya, karena saya dari 2005 nih mengkampanyekan jadilah konsumen yang cerdas dan mandiri ini. Dari tahun 2000 sampai sekarang udah 20 tahun. Jadi saya yakin kalau memang konsumen masih juga tidak cerdas, itu udah kelewatan kewalahan. Apalagi sekarang zaman IT. Ya, zaman IT ini konsumen paling mudah sekali untuk mencari. Ya, mulai dari asal usul barang misalnya, atau mencari kelemahan dan kelebihan barang juga paling gampang. Atau mencari kemana harus mengadu misalnya juga gampang. Jadi saya berpesan kepada masyarakat, saya yakin masyarakat sudah cerdas, tapi tolong kehati-hatian, ya, kemudian ketelitian dan pemahaman dalam mengkonsumsi barang dan jasa saat ini, tolong itu harus ditekankan. Jadi kehati-hatian, ketelitian dan pemahaman. Kenapa kita harus hati-hati? Karena barang yang kita konsumsi belum tentu sesuai dengan yang kita pesan. Ketelitian juga sama. Kita harus teliti barang itu, apakah layak dikonsumsi dan standar yang diperdagangkan. Dan pemahaman ini yang paling penting.
barang dan jasa yang kita konsumsi itu apakah kita sudah betul paham. Misalnya nih, kita mesen di lewat online tiket pesawat kira-kira gitu, Mbak. Oh, tiket pesawat ini misalnya dengan label Garuda misalnya 1.250.000. Tiba-tiba tiket pesawat yang lain ya dengan penerbangan lain sama katakan kurang dari 1.250.000, katakan 1.050.000. Kita ngambil 1.050.000, tapi tahu-tahu ya penerbangan yang yang murah ini yang 1.050.000 ini yang berangkat lebih dulu, yang 1.250.000 ternyata tidak berangkat. Nah, terjadilah komplain, kita tadi pengen beli mahal ini tadi, pengen duluan berangkat. Nah, inilah artinya kurang paham bahwa kita melihat kasus ini, jam penerbangannya itu mana yang delay, mana yang tidak delay. Baik. Mana yang tepat waktu, mana yang tidak waktu. Jadi ini harus benar-benar paham ketika kita mengkonsumsi barang dan jasa itu. Baik, jadi memang benar-benar konsumen diminta untuk cerdas begitu Cerdas, ya. Cerdas ya. untuk mendapatkan Dan haknya. mandiri. Cerdas Ya, dan artinya mandiri. dia harus menyelesaikan persoalan itu sendiri dulu lah. Iya. Baru kemudian minta pertolongan para pihak. begitu. Iya, nanti kalau sudah tidak bisa baru minta tolong. Baik, terima kasih sekali Kak Taufik sudah berbagi Ya, terima berbincang kasih. bersama kami hari ini dalam podcast TVRI Bicara. Kita sudah membahas mengenai harga mahal mutu nol, tapi kita berharap juga semakin kesini masyarakat semakin cerdas, konsumen sudah semakin cerdas agar bisa mendapatkan apa yang mereka bayar. Mereka mendapatkan harga yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Akhirnya saya Wima Esrustam pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.